asli kolonial semua teman-teman. Ini asli peninggalan Belanda yang kayak gini. Dan Belanda itu apa? Iya. Mengambil Arjakala dari Candi Arimbi untuk ditaruh di Dam Celumbung. Dari tahun 1911 era kolonial. Iya Pak ya. Nah, mari kita lihat teman-teman, ini masih original, masih asli semua teman-teman. Seperti apa ini? Ini pintunya seperti ini, masih asli semua. Sebagai penghubung antara kampung yang sisi barat dengan kampung yang sisi timur, biar apa ya, mempercepat proses perjalanan mereka. Jembatan gantung Mbah Buto. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Sahabatku, teman-temanku, saudaraku sebangsa dan setanah air serta dimanapun saudaraku berada yang bisa menjangkau dan menikmati saluran ini. Jumpa lagi ya teman, sahabat, saudaraku dengan Edukasi Channel. Di kesempatan yang berbahagia ini teman-teman, sahabat, saudara, saya berkesempatan untuk berkunjung dan mendatangi salah satu dam atau bendungan kuno era kolonial Belanda teman-teman. Di sini ini banyak cerita-cerita yang cukup menarik waktu pembuatan dam atau bendungan ini, karena di bendungan ini itu ada salah satu komponen bagian dari cagar budaya atau bagian dari candi yang dialih fungsikan waktu itu oleh orang-orang kolonial Belanda yang menduduki atau menguasai wilayah sini teman-teman. Komponen yang dimaksud adalah sebuah kepala kala yang diambil dari Candi Ngrimbi atau Candi Arimbi yang berjarak sekitar 3 kilo di sisi selatan bendungan ini ya teman-teman ya. Dan masih banyak lagi komponen-komponen benda-benda kuno yang ditinggalkan oleh era kolonial waktu pembuatan bendungan ini teman-teman, termasuk rumah-rumah kuno yang ada di sisi selatan. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang menarik mengenai pembuatan bendungan ini, termasuk waktu sebelum ditumbali kepala kala, bendungan ini tidak bisa difungsikan teman-teman karena selalu roboh. Setelah ditumbali baru bisa difungsikan teman-teman ya. Jadi perlu diketahui bahwa Dam Celumbung ini berada di Desa Pengaron, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang teman-teman. Itu rumah-rumah kuno, rumah-rumah kolonial yang waktu itu difungsikan untuk istilahnya apa ya, mantri pengairan, untuk rumah tinggal mantri pengairan untuk merawat dam ini teman-teman. Nah, seperti ini keadaan situasi lokasi di Dam Celumbung teman-teman. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Ini damnya apa, sungainya cukup besar sekali ya teman-teman, cukup besar sekali. Dan pada saat ini mau hujan teman-teman, kelihatan itu apa itu mendungnya bergelantongan di atas sana ya. Jadi ini mau hujan dan ini pukul 14 siang atau jam 2 siang teman-teman. Nah, kita bisa review seperti ini, sungai yang cukup besar ini sekali. Oh ya kan, sungainya cukup besar sekali. Dan mengerikan banget, nanti kita bisa tanya-tanya kepada Mas Jayadi. Nah, ini jembatan atau apa ini namanya ini, untuk membagi air teman-teman ini. Kamu tak ge badhe review Dam Celumbung. Nah, ini masih era kolonial semua teman-teman, ini masih peninggalan Belanda.
masih original ya jam ini. Dan seperti ini aliran sungai yang ada di sini ini musim penghujan, jadi sungainya cukup besar, cukup deras sekali teman-teman ya. Ini ngalan apa Pak? Mancing apa? Bek mancing. Buat lu wedi lah Pak. Buat lu wedi ya? Kaya ngeten Pak. Oh, pulau merinding Pak. Ningali toyo Pak. Nah itu jembatan yang baru teman-teman, jembatan baru penghubung antara kampung sini dengan kampung yang di sebelah utara, ya di sebelah timur teman-teman. Nah kita review dam yang ini ya, ini sebagai pembagi atau pintu air untuk membagi air-air yang ada di sini teman-teman ya. Nah kayak gini, ini pintu air ini asli kolonial semua teman-teman, ini asli peninggalan Belanda yang kayak gini. Lah modelnya seperti setir ini, setir mobil ini semua masih original dan masih difungsikan sampai dengan saat ini teman-teman. Jadi cukup apa ya, orang-orang Belanda dulu kalau membuat sesuatu itu sudah diperhitungkan masa-masa, diperhitungkan matang-matang untuk kedepannya, untuk generasi berikutnya, untuk anak cucu berikutnya gitu teman-teman ya. Nah sekarang kita mereview atau melihat kepala kala yang ditempelkan di dinding bendungan atau di dinding jam Lumbung. Lah di sana itu ada Mas Jayadi yang selaku warga masyarakat Jombang yang akan memberikan informasi mengenai kepala kala yang ditempelkan di dam Lumbung ini teman-teman ya. Kita masuk atau turun ke bawah karena kepala kala yang ditempelkan di dinding bendungan atau di dinding dam itu di bawah pintu air tadi teman-teman. Nah kita turun ke bawah. Nah ini anak sungai dari dam Lumbung tadi teman-teman. Nah di sisi selatan itu akses jalan dari warga masyarakat dari kampung barat menuju ke sisi timur. Nah itu jembatan yang baru teman-teman ya. Nanti kembali lagi, 1 bulan yang lalu saya sempat review ke sini, tapi nggak ada warga masyarakat yang bisa ditanyai mengenai sejarah Lumbung inilah. Mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Nah itu adalah kepala kala yang ditempelkan di dinding bendungan atau di dinding dam Lumbung, bertuliskan era Belanda dengan ejaan kuno, ejaan yang lama, dengan tulisan Seluembung 1911. Jadi diperkirakan bendungan ini, nah itu warga yang melintasi jalan alternatif penghubung antara kampung yang satu dengan kampung yang lain lewat di atas dam ini teman-teman. Jadi kembali ke angka tahun 1911, berarti dam ini dibangun sekitar tahun 1911. Nah itu Mas Jayadi selaku warga masyarakat Jombang, beliaunya yang nanti akan menjelaskan lebih rinci mengenai sejarah pemindahan dan sejarah pembuatan bendungan ini. Saya kemana Mas Jayadi? Oh iya, maaf teman, ini saya salah jalur, saya akan ke selatan dulu ya, biar bisa nemuin Mas Jayadi. Saya ke selatan dulu, nanti kita tanya-tanya kepada Mas Jayadi. Badhe bangsal Pak. Nggih, monggo. Nah kita kembali karena Mas Jayadi berada di sana ya. Nah ini rumah kolonial teman-teman, tapi nanti kita tanyakan lagi kepada Mas Jayadi. Ini rumah kolonial, itu jembatan baru. Kita mereview kepala kala yang ditanam atau diletakkan di dinding bendungan teman-teman ya. Itu jelas berangkat tahun 1911. Nah kalau ini tulisan berarti bendungan Selumbung baku 1.200 hektar gitu teman-teman ya, luas area ini mungkin ya, kilometer 0,000. Lah kita turun ke bawah, kita mendekati Mas Jayadi yang selaku warga masyarakat di sini. Beliau akan menceritakan mengenai sejarah
Bendungan Selumbung yang berangkat tahun 1911. Ya, assalamualaikum Mas Jayadi. Nggih, badhe nyuwun informasi mengenai Selumbung niki. Niki ya napa Mas Jayadi informasine? Selumbung Baku. Oh, Selumbung Baku, ngoten nggih. Selumbung Baku Nggih. terkenal dari masyarakat Desa Penggaron. Nggih. Dam Buto. Oh, Dam Buto. Oh, berarti Kali Buto. warga masyarakat menyebutnya dengan Dam Buto atau Kali Buto ngoten Pak nggih. Kenapa disebut Kali Buto? Nggih. Karena ada arca kala di sini. Nggih. Konon cerita dari masyarakat yang saya temui. Nggih. Dulu Belanda membangun bendungan seperti ini, membuat kali seperti ini Nggih. yang cukup besar, cukup megah. Nggih. Konon arca kala ini diambil dari Candi Arimbi. Oh, gitu nggih. Melalui arak-arakan atau dikarak Oh, rame-rame. ngoten. Ya. Oh, iya iya iya. Entah tujuan Belanda itu apa, Nggih. mengambil arca kala dari Candi Arimbi untuk ditaruh di Dam Selumbung. Oh. Dari tahun 1911 era kolonial. Iya 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 Pak ya. Saya nggak tahu maksudnya apa, yang jelas arca ini dulunya ada di Candi Arimbi, Nggih. dibawa rame-rame oleh Belanda, ditaruh di Dam Selumbung. Oh, nggih 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 nggih. Oh, gitu nggih. Tapi sekarang malah dikasih warna seperti ini. Mohon maaf juga. Nggih nggih betul betul. Dari pandangan saya Nggih. lebih baik nggak dikasih warna. Nggih, betul. Kenapa? Itu kayak bukan aslinya. Nggih nggih nggih. Karena ada warna-warna seperti itu. Iya, iya, Tapi iya. sudah kadung ya. Nggih nggih Seperti nggih. ini. Nggih. Yang jelas Belanda membuat bendungan ini Dam Baku Selumbung di Desa Penggaron ini ada komponen arca kala yang ditaruh di sini. Nggih nggih nggih. Dan nek ditelusuri sejarah ke belakang, menurut cerita jenengan tadi kan ini bukan asli milik Selumbung lah Pak nggih. Bukan. Milik Candi Ngrimbi nggih Pak nggih. Kenapa nggih? Dam atau kali Selumbung ini dibangun, nggih. Arca ini ada di Candi Arimbi. Oh iya 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 iya. Kan nggak tahu maksudnya Belanda itu apa. Oke oke. Yang jelas arca Nggih. kala ini ditaruh di Dam Selumbung Nggih. berasal dari Candi Arimbi. Nggih betul. Nggih nggih nggih. Kita bisa menikmati sekarang ditempel. kan. Iya 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 Tapi iya. yang jelas ini cukup besar, Pak. Nggih. Besar sekali arca ini. Iya iya iya. Tapi kelihatan kayak topeng. Nggih, nggih kayak topeng aja, nggih, nggih betul. Terus setahu saya kayaknya dam yang model kayak gini ini bukan di sini saja Pak. Kira-kira saya juga pernah ke wilayah itu mana itu daerah Jatirejo itu ada. Itu namanya jembatan Candi Limo. Lah itu yang modelnya kayak gini Pak, ya ditempel kayak gini terus kira-kira Belanda itu apa karepe? Konon cerita dari Oh, ngerti Pak nggih. Nggih ya napa. konon cerita dari masyarakat membuat bendungan ini kan selalu gagal ambil. Oh, gitu. Kemungkinan ini dibuat dikasih arca seperti ini untuk suatu tumbal. Nggih, 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 nggih. Dikasih apa Nggih. pelengkap untuk Nggih. diambil. Iya, iya, iya. Dan konon yang kedua kali dari masyarakat kalau dam ini mau banjir, Iya. konon cerita dari masyarakat arca ini nopo nggih mengeluarkan suara gereng. Oh, iya, 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 iya. Itu Nggih. kasihan warga yang saya Iya, temui, Pak. nggih, betul, Kita betul, betul. meneruskan legenda-legenda Nggih. cerita itu. Nggih. Yang jelas kita menghormati itu. Nggih, betul. Tapi yang jelas arca dengan keberadaan arca kala ini jam ini bukan tempat aslinya arca. Nggih. Arca ini ada di Candi Candi Arimbi. Itu, Nggih, Pak. betul, nggih. Nggih, terlepas dari cerita apapun itu ceritanya yang jelas kan mari kita sama-sama melestarikan termasuk bagian dari cagar budaya. Maksudnya, baik itu arcanya maupun jembatannya kan masuk wilayah cagar budaya. Betul. Lagi, nggih monggo kita bersama-sama. Terus selain kepala kala yang ditempelkan di bendungan ini, saya tadi melihat ke sisi selatan itu ada rumah-rumah kuno kolonial, Pak. Nggih. Kemungkinan besar ya, dulu Belanda itu menempati rumah-rumah itu karena yang jelas ada
adanya tahun 1911 Belanda membuat seperti ini, kemungkinan tidak jauh tinggalnya di daerah dekat kali. Oh gitu Pak. Makanya Nggih. di area sekitar utara Iya. dari jam ini Nggih. banyak sekali ditemukan rumah-rumah era kolonial. Oh iya Pak. Nggih. Nggih. Nah seperti ini teman-teman, aliran sungai pada saat ini kalau nggak salah ini pukul 14 siang teman-teman. Tapi ini apa itu cuacanya agak mendung, jadi agak adem, agak dingin. Tapi yang jelas kembali lagi bahwa kepala kala yang ditempelkan di bendungan Selumbung ini berangkat tahun 1911 di teman-teman. Kita bisa ke selatan Pak, melihat peninggalan rumah kolonial yang masih tersisa Pak. Ini Pak nggih. Nggih. Dengan angka tahun dengan arca, mohon maaf nggih. Nggih. Kalau angka tahun ini pembuatan dam Nggih. kalinya. nggih. Iya. Tapi kalau arca itu tidak Nggih. bisa dikatakan Dengan angka tahun. Beda jauh. Nggih, betul. Kalau kita Iya. bicara lagi monggo. Nggih, betul. Ya teman-teman, jadi perlu digarisbawahi bahwa angka tahun 1911 itu bukan pembuatan kepala kalanya teman-teman. Lah tahun 1911 ini pembuatan damnya gitu teman-teman. Tapi kalau kalanya ini era-era kalau nggak salah sih mungkin wilayah Majapahitan gitu Pak ya. Betul. Nah, kan kembali lagi kalau kepala kala ini diambil dari bagian dari Candi Ngrimbi atau Arimbi yang berjarak kurang lebih berapa kilo Pak dari sini? Ada 3 kilo Pak. Nah, ada 3 kilo di sisi selatan desa kecamatan Mojokerto ini. Jadi Candi Arimbi itu masuk wilayah Bareng. kecamatan Bareng teman-teman. Jadi waktu itu dikarak ke sini sekitar perjalanan 3 kiloan Pak nggih, untuk menempelkan kepala kala ini. Jadi pembuatan dam Selumbung tahun 1911 tidak dibarengi dengan pembuatan kala. Jadi lebih tua kalanya daripada tahun pembuatan jembatannya teman-teman. Lah mari kita ke selatan Pak, melihat rumah kolonial yang masih tersisa. Monggo. Itu teman-teman kelihatan itu rumah-rumah kolonial, rumah-rumah kalau mungkin ini mantri yang jaga sungai gitu mungkin teman-teman ya. Atau yang merawat sungai, jadi dibuatkan rumah dekat dengan dam ini untuk mengatur aliran sungai atau debit air sungai barangkali meluap atau gimana itu teman-teman. Nah nanti kita juga bisa tahu jembatan yang baru di sisi selatan. Nah ini teman-teman, ini rumah kolonial, rumah Belanda. Kalau nggak salah pembuatannya nggak jauh dengan angka tahun dam Selumbung tadi, mungkin sekitar 1911 teman-teman. Modelnya kayak gini. Kayaknya sudah rumah dinas. Nggih, amit baik nggih. Nah, mari kita lihat teman-teman, ini masih original, masih asli semua teman-teman. Seperti apa ini? Ini pintunya seperti ini, masih asli semua. Ini jendelanya era-era kolonial semua. Dan kalau dilihat ini nggak keropos sama sekali teman-teman. Ini kayu-kayu jati, benar-benar pilihan ini orang-orang kolonial dulu. Benar-benar hebat kalau membuat satu bangunan. Nah seperti ini yang usul yang di atas itu masih asli semua teman-teman. Nah, kita ke sisi timur Pak, yang rumah satunya Pak, monggo Pak. Nah ini ada 2 rumah teman-temanku, ada 2 rumah yang sudah tidak difungsikan, tapi kembali lagi nih dua-duanya nih rumah kolonial, rumah peninggalan Belanda seperti ini. Jadi beliaunya atau orang Belanda tersebut membuat bangunan ini kan dekat dengan sungai. Jadi untuk apa ya, jaga nih. Oh iyalah, ini ada yang rusak teman-teman, ada yang keropos, nyaman banget ya. Lah bata-bata ini mari kita lihat ya, ini bata-bata kunonya seperti ini, modelnya besar-besar, gede-gede banget. Ini era kolonial semua teman-teman. Ini pintu-pintunya ini kolonial semua, tapi sayang sudah tidak difungsikan lagi. Emang gak tinggoni. Nah itu jembatan baru teman-teman, jembatan baru sebagai penghubung antara kampung yang sisi barat dengan kampung yang sisi timur, biar apa ya, mempercepat proses perjalanan mereka warga-warga. Dan itu kalau nggak salah itu di depan tuh papan namanya pun bernama jembatan Babuto kalau nggak salah. Jembatan Babuto. Monggo lihat sana Bang, monggo. Saya juga sempat satu banyak lalu kan ke sini. Nah tulisannya itu jembatan Babuto gitu.
Nggih. 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 Jembatan gantung, Mbak Buto atau kayu Buto. Ya, kita ke sana dulu teman-teman, kita cari jalan dulu ya. Kita lewat sini biar tahu ini. Bahkan pembuatan nama jembatan pun dihubungkan dengan kepala kala yang ditempelkan di bendungan tadi teman-teman. Jadi masih sangat melekat, masih sangat familiar nama Mbah Buto di wilayah sini teman-teman. Nah, pembuatan jembatan pun tidak jauh dari nama kepala kala yang ditempelkan di bendungan tadi. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya. Ini dari Dinas Pengairan kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah Pengairan atau Dinas Pekerjaan Umum membuat jembatan ini pun mengambil nama dari kepala kala tadi. Namanya adalah Jembatan Gantung Mbah Buto. Hebat. Nah, seperti ini bangunan baru teman-teman. Jadi untuk mempercepat proses aktivitas warga dibuatkan jalan pintas kayak gini antara kampung sisi barat dan kampung sisi timur, dan jembatannya pun dinamakan kayak gini, Jembatan Gantung Mbah Buto. Itu ya teman-teman. Nah, ini warga yang menggunakan jalan ini. Sekarang Bu, monggo. Ya maaf teman-teman ya, barangkali video saya kali ini terlalu panjang, terlalu lebar. Tapi ini memang kenyataan seperti ini kenyataan yang ada di desa Penggaron teman-teman. Ini adalah bukti sejarah bahwa di desa ini dulu pernah ada peristiwa yang cukup besar, bahkan sampai membuat jembatan pun membuat bendungan pun harus ditempelkan kepala kala yang diarah dari Candi Arimbi gitu teman-teman ya. Sekarang Kali Buto Tombak. Nah, sekarang bahkan sampai sekarang pun sungainya pun dinamakan Sungai Mbah Buto, dan membuat jembatan pun tetap disangkut pautkan dengan nama Mbah Buto. Jembatan Mbah Buto. Nggih, matur suwun sangat atas informasi ini Pak Jayadi mengenai sejarah khususnya jembatan khususnya dam Selumbung yang Selumbung Baku nggih. Dam Selumbung Baku yang ada di desa Penggaron, Kecamatan Tumut Mojowarno nggih. Kalau Penggaron kalau nggak salah itu Mojowarno. Tetap di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang teman-teman. Kalau teman-teman ingin ke sini, ingin melihat bukti sejarah yang ada di sini, monggo. Sangat sangat penak didelok iku mergo di sana itu jalan arah mana? Raya. Akses jalan raya ke barat mana Pak, ke Ngoro nggih? Ngoro Malang. Itu ke Mojagung. Nah, kalau ke kiri itu Ngoro Malang, kalau ke kanan itu ke arah Mojagung. Jadi sangat kelihatan dari sananya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak ke sini kan nggak pernah tahu kalau di sini tuh ada peristiwa yang cukup besar tadi, termasuk arah-arahan membawa kepala kala dari Candi Arimbi. Oke, kembali lagi matur suwun sangat atas informasi yang disampaikan Mas Jayadi kepada saya, khususnya mengenai sejarah kepala kala yang ditempelkan di dinding bendungan Selumbung Baku ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya khususnya masyarakat semua istilahnya monggo kita lestarikan bersama-sama tinggalan-tinggalan atau peninggalan leluhur nenek moyang yang ada di wilayah kita masing-masing. Termasuk kalau di sini ini jembatannya juga jembatan Belanda, kepala kalanya juga era-era kalau nggak salah Kerajaan Majapahit, ingat Bang nggih? Iya. Biar nanti generasi kita, anak cucu kita bisa melihat kebesaran, kemewahan, kemegahan nenek moyang mereka, biar ada kebanggaan tersendiri sebagai orang Indonesia. Ngerti Bang nggih? Siap. Nggih, matur suwun sangat Pak Jayadi yang sudah peduli, yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan lain sebagainya untuk mengajak saya belusuan di wilayah Jombang ini. Saya sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan Pak Jayadi diparingi kesehatan, kekuatan, dan untuk kedepannya nek tak ajak maneh cek gelem. Nggih, ngampun Pak Jayadi nggih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.